Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita jumpa kembali dalam pelajaran ke-7, pelajaran sekolah sahabat dengan judul Kesetiaan Tertinggi Beribadah di Zona Perang. Ayatnya terdapat dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku, hari ini zona perang terbesar bukan di luar, melainkan di dalam hati. Kitab Yosua menempatkan ibadah sebagai markas komando kemenangan. Maka oleh sebab itu tema pelajaran kita adalah kesetiaan tertinggi dinyatakan melalui ibadah yang memimpin, bukan mengikuti peperangan hidup. Allah menempatkan ibadah dan perjanjian di depan strategi. Makanya urutannya adalah perjanjian dulu, kemudian Paskah yaitu salib, mezbah, penyerahan total, hukum yang ditulis di dalam hati, dan kehadiran Kristus di tempat kudus surgawi. Jadi saudaraku, peperangan ini Allah tidak memulai dari strategi manusia, tetapi dari hubungan kita dengan Dia. Makanya perlu perjanjian, penebusan, penyerahan, ketaatan, dan hadiratnya. Sebab kuasa sejati lahir dari ibadah, bukan dari taktik. Kemenangan umat Tuhan bukan karena pedang, melainkan karena hadirat Allah. Ketaatan adalah buah kasih karunia, dan murid sejati harus berpusat pada Kristus, Sang Imam Besar. Mari kita coba bahas satu persatu hari Minggu dengan tema perjanjian lebih dahulu. Yang ayatnya terdapat dalam Yosua 5 ayat 1 sampai 7, Ulangan 36 dan Kolose 2 ayat 11 sampai 12. Di sini ditekankan bahwa Allah menghentikan ritme tempur untuk pembaharuan perjanjian. Dan ini merupakan identitas mendahului strategi. Makanya di dalam ayat inti tadi, Allah memanggil umatnya untuk memutus aib Mesir melalui sunat hati, yaitu pembaruan rohani oleh Roh Kudus yang dilambangkan dalam baptisan sebagai tanda perjanjian baru dan identitas umat yang dikuduskan dalam Kristus. Bagaimana dengan identitas yang diperbaharui itu, saudaraku? Sunat yang dilakukan di Gilgal menandai pemutusan aib Mesir. Tinggalkan Mesir, identitas lama, dan adanya perbaktian penyerahan total. Itulah yang ditulis dalam Yosua 5 ayat 9 dan Ulangan 36. Perjanjian baru menggenapinya menjadi sunat hati di dalam Kristus. Saudara bisa baca dalam Kolose 2 ayat 11 dan 12 atau buku Roma pasal 2 ayat 28 dan 29. Jadi prinsip kerajaan di sini, saudaraku, prioritas rohani mendahului urgensi taktis peperangan dalam hidup ini. Itulah yang dimaksud dalam Matius 6 ayat 33. Jadi sebelum memasuki tanah perjanjian, umat harus menandai diri mereka sebagai umat yang dikuduskan. Generasi baru dipanggil pada kesetiaan perjanjian. Dan saudara bisa baca dalam buku Patriark dan Prophet halaman 4585 dan 407. Sebagai aplikasi, saudaraku, sebelum proyek konflik pelayanan, perbaharui materi identitas, yaitu pertobatan dan komitmen baptisan yang ditulis dalam Roma pasal 6 ayat 3 dan 11. Jadi di sini perlunya disiplin harian membaca firman Tuhan, berdoa dan melakukan pelayanan sebagai tanda perjanjian yang ditulis dalam Ulangan 6 ayat 6 dan 9. Oleh sebab itu, marilah kita coba tanya pada diri kita, bagian mana dari hidup Anda dan saya yang perlu disunat atau dipotong dari kebiasaan lama agar Kristus benar-benar memerintah? Pelajaran hari Senin dengan tema Paskah. Gagasan inti pelajaran ini adalah di ambang kampanye militer, Israel diminta berhenti sejenak untuk beribadah dan merayakan Paskah. Kata ingat, ini mengingatkan akan karya Allah yang telah membebaskan mereka dari Mesir dan penebusan masa lalu. Kata syukur, karena keselamatan itu hanya semata-mata kasih karunia Allah. Kata taat adalah untuk hidup sesuai perjanjian dan hukumnya, yang membuatkan keselamatan di dalam Kristus. Nah, ayat kuncinya terdapat dalam Yosua 5 ayat 10, Keluaran 12 ayat 26 sampai 27, 1 Korintus 5 ayat 7 dan 1 Korintus 11 ayat 23 26. Di mana Paskah di Gilgal menegaskan bahwa penebusan dan kemenangan hanya melalui darah anak domba
Dan Kristuslah Paskah sejati yang menghapus dosa serta mempersatukan umatnya dalam perjanjian keselamatan. Dengan kata lain saudaraku, ketaatan lebih besar daripada sebuah strategi. Yosua berhenti dari agenda besar untuk taat melakukan ibadah liturgi. Itulah yang ditulis dalam Imamat 23 ayat 5 dan Bilangan 28 ayat 16. Penurutan saudaraku, betapapun itu bentuknya sederhana, tapi mendahului berkat dari Allah. Itu yang ditulis dalam Patriarch and Prophet halaman 278. Nah, sebagai identitas tebusan saudaraku, Paskah memateraikan status kita sebagai umat yang ditebus. Dalam perjanjian baru, Kristus anak domba Paskah yang ditulis dalam Yohanes 1 ayat 29, 1 Korintus 5 ayat 7, dan 1 Petrus 1 ayat 18-19. Makanya perjamuan kudus merupakan Paskah baru. Mengikat masa lalu yaitu salib Golgota dan masa depan kedatangan Yesus yang kedua kali. Yang ditulis dalam 1 Korintus 11 ayat 26, Matius 26 ayat 29, dan Wahyu 19 ayat 9. Dalam perjamuan kudus saudaraku yang ditetapkan menggantikan Paskah, semestinya bukan saat yang muram bagi kita, melainkan perjumpaan kasih karunia yang menyelamatkan, sebagaimana saudara bisa baca dalam buku Design of Ages halaman 652 sampai 659. Sebagai aplikasi dalam ajaran Advent saudaraku, kalibrasi misi itu dimulai dari perjamuan sebagai identitas yang diterima, bukan dicari. Karena perjamuan kudus bukan sekadar upacara, tapi momen kalibrasi rohani. Saat umat Allah menyelaraskan kembali hati mereka, misi mereka, identitas mereka dengan Kristus yang tersalib. Dengan kata lain saudaraku, pelayanan sejati lahir dari rasa syukur atas penebusan. Bukan dari keinginan membuktikan diri. Kita melayani karena kita sudah ditebus, bukan supaya kita diterima. Maka itu, apakah Anda pernah bertanya, di luar momen perjamuan, apa kebiasaan yang menolong Anda dan saya menaruh darah anak domba di ambang pikiran, agar salib selalu dalam pandangan? Kita masuk pelajaran hari Selasa saudaraku, Mesbah Pembaharuan. Gagasan inti pelajaran ini adalah narasi perang diinterupsi Yosua dengan mendirikan mesbah dan meneguhkan firman yang merupakan ibadah memaknai peperangan. Ayat kuncinya terdapat dalam Yosua pasal 8 ayat 30 sampai 35, Ulangan 27 ayat 2 sampai 10, dan Roma 12 ayat 1 sampai 2. Di sini ditekankan bagaimana Yosua membangun mesbah di Ebal untuk memperbaharui perjanjian, menegaskan bahwa ketaatan pada firman dan penyembahan kepada Allah mendahului kemenangan. Dan di dalam Kristus kita dipanggil mempersembahkan diri kita sebagai korban yang hidup. Itulah ibadah sejati yang memperbaharui pikiran dan menuntun kita kepada kehendak Allah. Jadi saudaraku, ketaatan pada instruksi Musa dalam Ulangan 27 ayat 2 sampai 8, mesbah dari batu yang tidak dipahat, menunjukkan seluruh kemuliaan itu harus kita tujukan kepada Allah. Dan kenapa? Karena perlindungan ada pada penurutan. Dalam buku Patriarch and Prophet halaman 277. Mesbah dan firman Allah itu menyatu saudaraku. Hukum ditulis pada batu berkapur, menunjukkan berkat dan kutuk yang dibacakan ke seluruh umat. Sehingga kemenangan sejati itu merupakan taat pada firman-Nya yang ditulis dalam Yosua 1 ayat 7 sampai 9. Saudaraku yang kekasih, Kristus merupakan pusat mesbah. Semua korban merujuk kepada salib Golgota. Dan korban itu hanya sekali untuk selama-lamanya, sebagaimana ditulis dalam Ibrani 10 ayat 10 dan Ibrani 9 ayat 26. Dan tiap korban menunjukkan kepada Kristus di Ebal. Kutuk dihapus oleh darah anak domba. Yang ditulis dalam buku Design of Ages halaman 77 atau Patriarch and Prophet halaman 106. Sebagai aplikasi saudaraku, kita harus membangun mesbah rumah tangga, ibadah pagi hari dan petang. Dan semua proyek harus dimulai dan diakhiri di atas mesbah. Dalam bentuk doa, firman dan syukur dan persembahan. Makanya kita harus bertanya, seperti apa mesbah keluarga kita hari ini? Dalam pelajaran hari Rabu ditulis di atas batu. Apa gagasan intinya saudaraku? Hukum pada batu merupakan otoritas kekal yang digeser dalam perjanjian lama ke hukum yang ditulis dalam hati oleh Roh, sehingga menghasilkan kesetiaan umat yang sisa. Ayat kuncinya terdapat dalam Yosua
pasal 8 ayat 32 sampai 35, Ulangan 8 ayat 11-14, Yeremia pasal 31 ayat 33, dan Wahyu 14 ayat 12. Di mana hukum Allah ditulis di batu sebagai tanda kekal agar umat tidak melupakannya. Dan kini Roh Kudus menuliskannya di dalam hati umat yang sisa yang menuruti perintah Allah serta beriman kepada Yesus sebagai bukti kesetiaan sejati di akhir zaman. Ini merupakan monumen publik untuk supaya melawan lupa, saudaraku. Tulisan pada batu dan pembacaan di publik menegaskan bahwa hukum sebagai piagam bangsa, bukan wacana yang bersifat pribadi. Itulah yang ditulis dalam Ulangan 27 atau Mazmur 78 ayat 7. Dan firman Allah harus ditulis, diingat, diajarkan terus-menerus dari generasi ke generasi berikutnya yang ditulis dalam Education halaman 187. Inilah merupakan panggung pilihan, saudaraku. Apakah kita memilih Gerizim atau Ebal? Panggung pilihan Gerizim dan Ebal ini merupakan gambaran simbolik dari momen perjanjian besar di Sikem. Kalau saudara baca Yosua pasal 8 ayat 30 dan sampai 35 dan Ulangan 27 sampai 28. Ketika bangsa Israel berdiri di antara dua gunung, Gerizim dan Ebal, untuk meneguhkan pilihan mereka di hadapan Allah. Gunung Gerizim di sebelah selatan, lambang berkat. Gunung Ebal di sebelah utara, lambang kutuk. Pilihan ada pada umat Tuhan. Di sini perjanjian itu bersyarat, Allah setia, asalkan manusia menanggapinya sebagaimana ditulis dalam Ulangan 30 ayat 19. Jadi hidup ini adalah pilihan setiap hari. Hukum dan Injil itu, saudaraku, berdampingan. Mesbah adalah anugerah yang mengitari hukum sebagai standar di dalam Yosua pasal 8 ayat 31. Anti-legalisme dan antinomianisme bertemu di salib Golgota. Itulah yang ditulis dalam Galatia 3 ayat 13, Roma 3 ayat 31, dan Roma 8 ayat 3 dan 4. Makanya dalam perjanjian baru, hukum Allah itu dari batu disimpan di dalam hati. Dan Roh sendiri yang menulis hukum itu di batin kita masing-masing. Dalam Yeremia 31 ayat 33. Dan itulah yang dimaksud dalam 2 Korintus 3 ayat 3. Kita ini sebagai surat Kristus untuk menumbuhkan umat yang menuruti perintah Allah dan iman Yesus. Wahyu 14 ayat 12. Saudaraku, Roh Kudus menulis hukum Allah di hati sebagai prinsip hidup. Inilah yang dimaksudkan dalam The Great Controversy halaman 468. Sebagai aplikasi, ritme ingat, taati, dan bersaksi merupakan sabat, integritas, dan keadilan, berbelas kasihan sebagaimana ditulis dalam Mika 6 ayat 8. Marilah kita buat tugu peringatan keluarga kita dalam bentuk doa yang kita tunjukkan sehari-hari. Sebagai pertanyaan, saudaraku, bagian mana dari hukum Allah yang paling pudar dalam praktek kehidupan kita sehari-hari hari ini? Dan langkah kecil apa yang bisa diambil? Pelajaran hari Kamis dengan tema kerinduan akan kehadirannya. Gagasan inti di sini adalah kemah suci di Silo menempatkan hadirat Allah di pusat bangsa Israel. Dan perjanjian baru mengarahkan pandangan ke tempat kudus surgawi, Kristus sebagai imam besar kita. Ayat kuncinya terdapat dalam Yosua 18 ayat 1 sampai 2, Ibrani 9 ayat 11 sampai 12, Ibrani 10 ayat 19 sampai 22, dan Wahyu pasal 21 ayat 3. Di sini ditekankan pendirian kemah suci di Silo melambangkan bahwa hadirat Allah adalah pusat kehidupan bagi umatnya, dan kini digenapi dalam Kristus sebagai imam besar kita di bait suci surgawi yang kelak akan berdiam selama-lamanya bersama umatnya di kota Yerusalem yang baru. Jadi di sini, saudaraku, ibadah itu lebih besar daripada distribusi berkat. Yosua menghentikan pembagian tanah untuk mendirikan kemah pertemuan. Sebab tanpa hadirat Allah, tanah hanyalah bersifat geografi. Itu yang ditulis dalam Keluaran 25 ayat 8 dan Imamat 26 ayat 11 dan 12. Dan kemah suci tanpa Allah berdiam di tengah umatnya adalah sia-sia. Itulah yang ditulis dalam Patriark Prophet halaman 349. Saudaraku yang kekasih dalam Yesus Kristus, Kristus haruslah menjadi pusat pelayanan masa kini. Ia masuk ke kemah yang lebih mulia dengan darahnya sendiri. Dan hanya sekali untuk selama-lamanya, yang ditulis dalam Ibrani 9 ayat 11 dan 12,
Ibrani 10 ayat 19-22. Jadi saudaraku, Kristus memasuki pekerjaan penutup pendamaian. Inilah pengharapan kita, berlabuh di balik tabir. Dan puncaknya, Allah akan tinggal bersama umatnya selama-lamanya, sebagaimana dituliskan dalam buku The Great Controversy, halaman 421, 488, dan 676. Sebagai aplikasi eskatologis, murid yang berpusat di tempat kudus, hendaknya kita bertobat, hidup kudus, dan giat dalam misi, sebagaimana ditulis dalam Ibrani 10 ayat 24-25. Dan itulah maksud 1 Petrus 4 ayat 7, bahwa hari ini adalah masa penghakiman. Keputusan strategi apa yang terjadi dalam keluarga kita hari ini? Kita perlu memusatkan perhatian ibadah kita bukan hanya sebagai pertimbangan praktis. Sebagai penutup saudaraku, ritme iman di zona perang. Benang merah ini menunjukkan bahwa semua tahap kehidupan rohani sejati bermula dari kasih karunia dan berakhir pada hadirat Allah, yang merupakan ibadah adalah jalan satu-satunya menuju kesatuan kekal dengan Kristus. Perjanjian, Paskah, Mesbah, hukum, dan kehadiran Tuhan. Perjanjian dimulai dengan pembaruan komitmen dan identitas umat Allah, yaitu sunat hati, pertobatan, dan penyerahan diri. Paskah perjamuan untuk mengingatkan kita bagaimana Dia menebus kita oleh darahnya. Itulah karya keselamatan Kristus, identitas tebusan, dan salib di hadapan kita. Mesbah inilah yang menandai penyerahan dan persembahan, penyembahan, tempat umat mempersembahkan diri kepada Allah. Itulah ibadah yang memaknai seluruh strategi kehidupan kita. Hukum merupakan standar kekal yang ditulis di hati oleh Roh Kudus. Ini menegaskan otoritas firman Allah sebagai dasar hidup dan pedoman kesetiaan. Kehadiran Allah maksudnya Kristus sebagai imam besar kita di tempat kudus surgawi. Itulah janji final kemah Allah di tengah manusia yang ditulis dalam Wahyu pasal 21 ayat 3. Dan melalui pelayanan Kristus di sorga sekarang maupun di Yerusalem baru kelak. Oleh sebab itu saudaraku, kita tak punya sesuatu pun yang perlu ditakutkan tentang masa depan, kecuali bila kita melupakan bagaimana cara Tuhan memimpin kita dan pengajarannya di masa lalu yang ditulis dalam buku Life Sketches halaman 196. Maka itu, dan argumen terkuat bagi Injil adalah hidup saudara sebagai orang Kristen yang penuh kasih. Ministry of Healing halaman 470. Oleh sebab itu marilah kita renungkan kehidupan Kristus setiap hari. Dengan membiasakan hidup kita secara rendah hati untuk mematahkan keangkuhan dan mempersatukan kita dalam kasih-Nya. Sebagaimana ditulis dalam buku Design of Ages halaman 83. Dan kiranya Tuhan memberkati kita semua.